dan ada banyak guru besar. Terus Ibu Sina, kita mulai sudah waktu. Inggih, Pak Dokter, siap. Mohon izin. Silahkan Kak Lia. Siap. Suara saya terdengar nih? Bisa terdengar Kak, jelas. Oke. Hadirin yang kami hormati, kami mohon perhatiannya karena webinar akan segera dimulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore dan selamat datang kami ucapkan dalam acara webinar pertama Forum Komunikasi Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali dengan bekerjasama dengan Gotra Pengusada pada hari ini, Minggu 27 Maret 2022, live Zoom dengan mengusung tema Fuji, Filosofi Usada Bali Jani. Yang kami hormati Ketua Gotra Pengusada Bali, yang kami hormati Ketua Forum Komunikasi Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali, yang kami hormati para pembicara webinar, dan yang kami hormati moderator webinar. Dan yang kami banggakan juga peserta webinar kita pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat dalam acara webinar pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, untuk membuka acara pada hari ini, acara dilanjutkan dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada panitia dipersilahkan. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Gotra Pengusada Bali kepada Dr. Putu Sute Satnyana SHMH, dipersilakan. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan sambutan pada malam hari ini. Ini adalah kerjasama dari Perkumpulan Gotra Pengusada Bali untuk pertama kalinya pelaksanaannya dengan Maha Usadi. Dan dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa
ini adalah kesempatan yang baik sekali untuk kita dan para peserta untuk mengetahui lebih dalam mengenai hakikat daripada kesehatan tradisional. Kemungkinan nanti juga akan dikombinasi dengan pengetahuan lain, yaitu complementary alternative medicine. Ya. Jadi itu sangat baik sekali untuk menuju upaya sehat dan bagaimana juga menuju cita-cita dari kita untuk wellness tourism agar bisa berkembang di Bali. Ya. Dan untuk para anggota pengusaha Bali, ini saya harapkan supaya benar-benar memperhatikan dengan baik. Di sini para pembicara akan saya lihat dari topiknya itu akan membicarakan mengenai hakikat dari pengetahuan tradisional atau kesehatan tradisional Bali, juga alternatif medicine, dan di yang Bali ini termasuk juga diantaranya pengetahuan tradisional yang ada di Bali seperti kandepat. Ya. Jadi ini akan menambah kasanah pengetahuan khususnya bagi anggota dari Asosiasi Penyehat Tradisional Bali, Gotra Pengusada Bali. Saya harapkan ini akan terus berkelanjutan dan kita terus mengadakan kerjasama yang baik, karena selain webinar ini, ke depannya kerjasama dari Gotra Pengusada Bali dengan Mausadi ini dapat ditingkatkan untuk pelatihan-pelatihan, ya, atau pendidikan. Saya kira dari saya sambutan cukup sekian, ya, supaya menyikat waktu. Om Santi. Baik, terima kasih kepada Dr. Putu Suta Satnyana, SHMH, selaku Ketua Gotra Pengusada Bali. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Forum Komunikasi Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali, kepada Dr. I Gusti Ngurah Putra Eka Santosa, IFO Konsultan CHT, dipersilahkan. Terima kasih, Lia. Om Swastiastu, yang saya hormati Ketua Gotra Pengusada, Dewan Pembina kami di sini yang terdiri dari para profesor dan guru besar. Yang hadir di sini ada Prof. Gilgel, Prof. Jawi, kemudian ada sejawat-sejawat dalam yang menjadi praktisi dalam Pengusada Bali. Hari ini merupakan hari pertama kita melaksanakan Fuji, yakni filosofi Usada Bali Jani. Kenapa kami mengangkat acara ini? Kami melihat masih adanya kurang pemahaman kita terkait dengan metode, kemudian filosofi dari metode pengobatan yang sejawat lakukan di lapangan. Oleh karenanya, forum ini bekerja sama dengan Siddhakarya Wellness Journey, memberi kesempatan para pengusada, kemudian para pengusaha obat, kemudian para petani, untuk ruang bicara, memperkenalkan akar keilmuannya, metode ilmiah, landasan ilmiah dari metode empiris yang dilakukan, kemudian bagaimana metode itu bekerja, sehingga suatu ketika nanti kita dapat menyepakati suatu formula akar keilmuan dari Usada Bali itu, sehingga dapat dikonsumsi tidak saja oleh masyarakat tradisional, namun internasional. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan saya mengundang Bapak Ibu untuk mengajak rekan-rekannya dan seluas-luasnya masyarakat untuk mengikuti acara ini, sehingga Usada Bali dapat naik kelas, dan cita-cita kita semua, warisan leluhur ini dapat menyusul senior-seniornya seperti akupuntur, hipnoterapi,
dan herbal medicine untuk masuk ke dalam metode yang diterima secara global oleh WHO. Artinya kita sekarang harus menurunkan ego kita. Jadi saya harap semua yang memiliki kompeten untuk daftar ke Bu Sinar untuk mendapatkan jadwal, dan kita akan berikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mempresentasikan temuan, metode, maupun pengalaman selama ini, sehingga kita bisa belajar bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga acara berlangsung dengan lancar dan tidak ada metode yang terhebat di dunia ini. Yang ada adalah suatu metode yang tepat kepada orang yang tepat. Jadi semua metode itu baik, Bapak Ibu. Jadi mari kita belajar dari kedua narasumber kita yang luar biasa ini, karena ini perdana, pasti akan ada yang kurang. Jadi mohon kiranya apapun itu mari kita miliki bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan Param Sakti. Om Santi Santi. Baik, terima kasih kepada Dr. Igusti Ngurah Putra Eka Santosa, IFO Konsultan CHT, selaku Ketua Forum Komunikasi Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali. Dengan ini, webinar resmi dibuka. Hadirin yang berbahagia, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita menuju pada inti acara, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita dan akan dipandu oleh moderator kita pada hari ini. Sebelum itu, izinkan saya membacakan CV moderator kita pada hari ini. Beliau lahir di Desa Timpang, Tabanan, 9 Mei 1973. Riwayat pendidikan beliau, D3 Kebidanan Poltekkes Denpasar, S1 Kesehatan Ayurveda Unhi Denpasar, S2 Ilmu Agama dan Kebudayaan Unhi Denpasar. Untuk aktivitas beliau merupakan dosen di Fakultas Yoga Kesehatan UHN-IGB Sugriwa Denpasar, Bidan Delima Kota Denpasar, DTT Fakultas Kesehatan Ayurveda, DTT Kebidanan Poltekkes Denpasar, DTT Keperawatan Kesdam, PHDI Kota Denpasar, Sekedemen Tradisional Komplementer, Sanggar Gembira Belajar, Seke 679, Sekretariat 679, Si Pengabdian Ika Mahi, Ketua IKA Ayurveda, Pelatih UKM Kesrakom, Pembina Sekelansia Saroja Tonja, Ketua Pokja 4 PKK Kelurahan Tonja, Sekretaris Jenderal Gotra Pengusada Bali, dan Pembina Tim Kesehatan Tradisional Narayana Gianyar. Dengan moto beliau, Melajah Seurip. Untuk itu, mari kita sambut Ibu Nimade Sinarsari, AMDKep Eskes HMSI, selaku moderator kita webinar pada hari ini. Silakan Ibu Sinar, waktu yang tepat dipersilahkan. Terima kasih Kak Lia. Izin para guru Pitiang, Isane Wenten Ringdung Diki, Pitiang izin untuk memandu. Om Swastiastu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi, izinkan Titiang Sinar memandu acara yang berbahagia pada malam hari ini. Sebelumnya yang terhormat staf ahli Gubernur Bali yang dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Ketua Forum Komunikasi Pelayanan Tradisional Bali, Bapak Ketua Gotra Pangusada Bali, salam hormat Tiang kepada para guru Tiang dari Universitas Udayana, Universitas Warmadewa, kemudian Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sugriwa, kemudian Universitas Hindu beserta alumni yang berkenan hadir pada room kali ini, Stas Singaraja, kemudian Poltekkes Keperawatan dan Kebidanan, kemudian Dinas Kesehatan dan rekan-rekan dari Puskesmas serta pencinta tradisi Bali, beserta rekan-rekan mahasiswa yang memang ingin memahami
ingin kembali kepada tradisi serta melestarikan dan mengembangkan apa yang menjadi sudah tetamian leluhur kita semua. Jadi pada hari yang berbahagia ini, pada Redite Paing Sinte, hari Minggu 27 Maret tahun 2022, bersamaan dengan Rahina Bani Pinaruh pada hari ini, kita akan bersama-sama mengikuti sesi webinar dengan tema Puji. Jadi filosofi Usada Bali Jani, dengan menghadirkan dua narasumber yang akan membabar ke pertemuan kita kali ini. Yang pertama adalah terkait filosofi Usada Bali, kemudian yang kedua adalah Tatua Kandepat dalam Usada Bali. Jadi acara ini tentu bisa berlangsung berkat adanya dukungan yang luar biasa, dan kami sangat tersentuh dengan apa yang dilakukan oleh rekan-rekan atau dengan beliau yang ada di Sidakarya Wellness Journey. Nah, kemudian kepada PT Paras Sada Nusantara, kemudian pada generasi muda yang terangkum dalam Sirah Bali, selanjutnya kepada rekan-rekan di BBM, jadi bincang-bincang medis, Rumah Semesta. Jadi kegiatan ini bisa terlaksana dengan seperti saat ini karena dukungan dari rekan-rekan semuanya. Baik, jadi kontrak waktu yang disediakan oleh panitia adalah dalam kurun waktu 90 menit. Izinkan Titiang Sinar untuk menyampaikan tata tertib yang akan kita lakukan guna nanti kegiatan ini bisa berlangsung dengan lancar. Yang pertama adalah kami mohonkan kepada Bapak Ibu, para guru semuanya serta rekan-rekan mahasiswa untuk tetap mengaktifkan dalam mode unmute. Nah, kemudian bila ada bahan yang ingin didiskusikan, mohon menuliskan dalam chat room atau hand raise. Nah, kemudian saat nanti ada sesi untuk diskusi, itu nanti Bapak Ibu atau para guru serta rekan-rekan semuanya bisa menyebutkan nama terlebih dahulu, kemudian dari instansi mana, baru kemudian bahan diskusinya. Nah, kemudian sesi ini kita akan bagi menjadi 3 termin. Yang pertama adalah sesi pembabaran dari kedua narasumber. Kemudian yang kedua adalah sesi diskusi, yang terakhir adalah kita masuk ke sesi simpulan, serta barangkali nanti ada beberapa PR kalau seandainya memang kita temukan PR dalam diskusi kita pada malam hari ini. Nah, kemudian pemaparan pertama itu ada waktu 30 menit, demikian juga pemapar kedua mendapatkan waktu 30 menit, kemudian sesi diskusi adalah 25 menit, kemudian simpulan 5 menit. Nah, demikian yang bisa Titiang sampaikan di dalam Zoom ini. Selanjutnya, izinkan Titiang untuk lanjutkan ke sesi yang pertama adalah pemaparan terkait dengan bagaimana filosofi usada. Jadi tentu kita wajib mengetahui bagaimana sebenarnya dasar dari pandangan leluhur kita dalam kaitannya dengan usada ini. Nah, sehingga dari kita mengetahui pandangan itu akan menyebabkan bertambahnya pengetahuan kita. Kemudian dalam aksi kita pun kita bisa menjadi sesuai dengan apa yang beliau harapkan oleh leluhur kita. Nah, selanjutnya pembicara yang pertama pada kali ini adalah beliau adalah salah satu Nabi Titiang yang betul-betul gigih, betul-betul dengan sabar dan penuh dedikasi yang tinggi bagaimana mengangkat usada ini sehingga menjadi sesuatu yang bisa diterima tidak hanya di kalangan Nusantara tetapi bisa nanti ke arah dunia. Beliau adalah putra Bali, kelahiran Kelungkung pada 20 April pada tahun 1968. Kemudian secara akademis beliau menyelesaikan pendidikannya di S1 Institut Teknologi Bandung, kemudian melanjutkan ke S2 di Institut Teknologi Bandung, serta yang ketiga adalah di Institut S3 beliau adalah di Institut Farmasi Universitas Hamburg, Jerman. Jadi beliau melakukan banyak sekali kajian-kajian, tentu tidak mungkin bagi Titiang untuk membacakan semua di sini, nanti habis waktunya. Jadi banyak sekali kajian yang sudah beliau lakukan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita mohonkan kepada Bapak Profesor TK Dr. Retnar Imade Agus Gilgil Wirosuto MSc untuk memaparkan bagaimana filosofi usada dalam kajian beliau. Untuk itu kepada Bapak Prof. Durus.
Masih unmute. Mohon Belum izin ada Bapak suaranya. Prof. Mohon izin Bapak Prof. Kantun unmute jika Om Swastiastu. Om Nggih. Swastiastu. Terima kasih banyak. Susemedahat niki semeton tiang sarang sami. Briki wenten akeh. Om Swastiastu. Nggih, Swastiastu wenten akeh kathah parejane luar biasa wenten senior tiang Prof Jawi. Kami wenten dokter spesialis, wenten rekan-rekan kesehatan lainnya yang semua interest pada kesehatan tradisional, kemudian ada teman-teman yang memang menekuni praktisi dari kesehatan tradisional Bali. Jadi waktu yang luar biasa, jadi dipaksa untuk memberi bahasan tentang filosofi. Padahal saya ini sebenarnya kalau dikatakan filosof tentang Usada Bali mungkin tidak, tapi paling tepat sesuai dengan gelar saya, ini saya provokator yang ulung. Jadi memprovokasi teman-teman untuk bergerak karena banyak hal yang kita harus bangun. Jadi di sini luar biasa ketika kita pahami bahwa ada yang harus kita bangun dari bangkitkan dari kekuatan leluhur di mana ilmu yang ada belum bisa menjelaskan secara rasional apa sebenarnya itu warisan dari leluhur kita. Jadi secara harfiah orang selalu mengatakan Usada itu adalah akarnya dari Ayurveda. Tapi jangan lupa bahwa Usada itu juga memiliki pengaruh yang kuat dari pengobatan Cina. Dan juga banyak bukti yang kita temukan bahwa Usada memiliki pengaruh pengobatan modern yang luar biasa. Satu hal yang kita bisa lihat, taru permana. Kalau bahasa kami seorang apoteker melihat taru permana itu adalah Balinis materia medica. Jadi materia medikanya orang pengobat Bali yang diciptakan oleh Empu Kuturan yang beliau menulis. Cuman ada yang berbeda dari cara penulisannya. Apa yang berbeda? Pertama, tumbuhan itu memiliki prana. Prana itu adalah kemampuan untuk berbicara atau menyampaikan kekuatan yang dimiliki kepada insan lainnya. Sehingga dalam taru pramana, di mana tanaman itu akan bercerita kepada sang pengusada untuk menyampaikan apa sih sebenarnya makna atau tujuan atau manfaat dari tanaman itu sendiri. Ini yang berbeda. Nah, kemudian yang lebih berbeda, kalau itu tanaman itu ternyata ada, saya baru tahu belakangan, ada istilah-istilah yang sengaja disembunyikan dengan dasaksara. Jadi 10 nama yang berbeda diberikan kepada masing-masing tanaman, entah dia berbeda dengan jenisnya, misalnya kencur, cekuh, bisa disebut kuku macan, itu ternyata kencur yang baru tumbuh, juga bisa disebut cekuh biasa dan lain-lainnya dengan 10 nama yang berbeda dengan memiliki sifat dan efek yang berbeda.
Di mana di farmasi saya sangat paham hal tersebut, di mana efek yang ditimbulkan adalah metabolit sekunder yang jelas ditentukan oleh perbedaan dari usia tanaman itu sendiri, sehingga efeknya jelas berbeda. Nah, ketika Taru Pramana mengungkap makna efek dari suatu tanaman, kemudian di sini disertasi dari Pak Putu Sutes pada pendidikan doktornya mengatakan bahwa Buddha kecapi juga bagian dari apa yang beliau lanjutkan dengan nama Buddha kecapi, itu sudah jelas. Usada Buddha kecapi jelas-jelas mengatakan bahwa di situ adalah kode etik seorang pengusada. Nah, kemudian ada tetengering-gering. Kalau kita lihat dari 3 lontar yang menjadi dasar terhadap penulisan Pergub 55, usada itu sudah sangat modern di abad. Nah, di sini saya masih bertanya, abad berapa Empu Puturan itu hidup? Nah, ketika karya beliau dan sanggup sampai sekarang masih kita nikmati, itu pun ada kekuatan energi yang masih berlangsung. Di mana ilmu itu bisa berjalan, yaitu transfer energi. Hal ini yang kita tidak bisa bicarakan sebagai seorang saintifik yang diberi gelar profesor. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Inilah kita perlu gali. Sesuai dengan materi yang saya dapatkan, di sini gambaran saya ambil dari buku dari Prof. Dr. Ngurah Nale. Saya hanya menyingkap usada itu apa. Usada tumbuh-tumbuhan yang mengandung khasiat obat-obatan. Wisada adalah obat atau tambe. Sakit adalah kuasa skala yang nampak dan jelas atau kuasa niskala. Ketika kita berbicara pada hal yang sakit, masalah sakit, dalam hal ini pengusada itu melihat ada 2 jenis sakit. Yang tampak ini bahasa saya sekarang mengatakan adalah yang terukur. Sedangkan yang tidak tampak adalah tidak terukur oleh alat-alat ukur yang kita pakai sekarang. Bahasa kita sering menyebutnya niskala, karena tidak terukur oleh indera yang kita bisa katakan. Tapi saya tidak suka menyebutnya dengan supranatural. Saya lebih senang menyebutnya dengan bahasa metafisis. Sesuatu yang berdasarkan alat-alat fisik yang belum kita bisa ukur, tetapi efeknya bisa dibuktikan. Inilah masih banyak ada rahasia bahwa sakit itu ada 2 hal. Kemudian ada sesuatu yang kita bisa lihat di sini, aksara suci, wijaksara. Di mana simbol aksara suci dimasukkan simbol sebagai kekuatan yang bersifat metafisis yang mampu menggerakkan energi yang ada di dalam tubuh seorang sakit atau tubuh kita dalam menjaga kesehatan kita. Filosofi ini yang belum saya temukan banyak di dunia pengobatan konvensional. Karena saya banyak belajar konvensional. Perkembangan Ayurveda atau Ayush di India, hal ini pun tidak banyak disampaikan. Karena kebetulan saya diberi waktu dan diundang oleh Kementerian Ayush untuk mengunjungi langsung. Nah, kita memiliki sesuatu yang berbeda. Ada 2 akar dari Ayurveda dan akar dari Buddha digabungkan dalam
lontar usada. Nah, ini yang berbeda dari usada itu sendiri. Nah, seperti yang ditulis oleh Prof. Nale, saya hanya mengutip. Jadi semua tata cara penyembuhan, baik dari preventif, promotif, kuratif, sampai dengan promotif. Nah, kemudian saya sedikit masuk pada komplementer alternatif medicine. Di sini kita acu pada WHO, yaitu karena mereka ingin memasukkan sistem pengobatan tradisional ke dalam pengobatan konvensional, sehingga disebut dengan komplementer, pendukung, dan alternatif dari suatu medisin itu. Nah, ini istilah yang mereka bangun terhadap apa yang kita miliki. Jadi, kita masuk pada apa-apa yang mereka sudah akui. Nah, ketika saya lihat di sini, kita tidak ada. Usada tidak ada di sini. Kenapa usada tidak ada? Nah, inilah tantangan buat kita. Yang kita ingin memasukkan usada atau Balinese traditional medicine masuk ke dalam suatu nomenklatur dari komplementer alternatif medicine yang diakui oleh mereka. Nah, itu kita perlu tadi menyamakan filosofi atau pondasi pikir kita, sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Artinya, bagaimana warisan tak benda atau peninggalan leluhur itu bisa bermanfaat buat kehidupan kita, baik secara fisik, kesehatan, maupun ekonomi. Nah, ini banyak juga terapi untuk kanker. Sampai kita tahu sekarang, kanker sampai sekarang belum ada obatnya yang real bisa dikatakan sebagai obat yang mujarab terhadap kanker. Jadi pendekatannya sangat banyak, sehingga banyak metode yang digunakan, termasuk di sini usaha-usaha penggunaan obat tradisional yang disebut dengan komplementer alternatif terapi dalam pengobatan kanker itu sendiri. Pada bidang kesehatan mental sudah banyak diterapkan. Bagaimana komplementer alternatif medicine membantu penyembuhan dari kelainan-kelainan atau disease kesehatan penyakit yang terkait dengan masalah mental. Apa yang membuat saya tertarik di awal terhadap obat herbal? Tentunya sesuai dengan dasar negara kita, UUD. Jadi ujung-ujungnya duit. Nah, ini yang membuat ketika saya melihat bahwa pangsa pasar market dunia terhadap obat herbal itu luar biasa. Dari laporan Biotech News tahun 2000 bahwa diprediksi market obat herbal dunia 5 triliun US dollar. Nah, itu adalah duit yang sangat besar. Jelas ketika tahu market ini, kita harus bagaimana caranya kita ikut berbagi kue atau mendapatkan kue dari market besar ini. Sehingga riset kita arahkan ke sana sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, ini filosofi yang harus kita sadari. Ada masalah-masalah yang harus kita sadari di sini. Ada peluang bahwa terjadi peningkatan penerimaan terhadap obat herbal itu sendiri. Terjadi suatu awareness terhadap strategi prevention penggunaan obat herbal. Terjadi suatu sinergi obat herbal dengan
obat konvensional. Terjadi peningkatan riset evidens dari klinik. Terdapat peningkatan pemilihan atau demand kebutuhan dari obat herbal itu sendiri. Nah, ini diungkap oleh ahli dari India dalam satu buku, yaitu yang diterbitkan di London. Masalah utamanya adalah extravagance claim. Nah, di sini semeton. Jadi tidak ada lagi obat herbal, obat betara. Menyembuhkan segala macam penyakit itu sudah harus disingkirkan di kepala kita. Itu sudah tidak masuk akal. Karena kita tahu bahwa setiap chemical akan punya efek. Jadi jangan sampai kita mengklaim terlalu luas untuk meningkatkan pengaruh agar masyarakat membeli. Nah, itu sudah mulai ditinggalkan. Ketika kita berani mengklaim terlalu luas, artinya kita merendahkan mutu dari produk yang kita buat. Hanya orang-orang bodoh yang mau membeli obat tersebut, hanya orang-orang frustasi terhadap kesehatan yang ingin membeli, dan dia tidak akan menjadi langgeng. Yang berikutnya adalah quality dari bahan baku yang rendah. Tidak ada di Indonesia yang fokus terhadap biofarmaka budidaya. Karena kita tahu bahwa baik dalam Taruh Pramana juga dikatakan umur tanaman akan berpengaruh pada efek. Nah, ini yang kita harus lihat bahwa good agriculture practice adalah jaminan terhadap kualitas dari bahan baku herbal itu sendiri. Baik juga pada proses pengolahan dari bahan baku herbal itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah lack of sufficient evidence base. Nggak ada bukti yang bisa diklaim yang mengatakan dia memiliki efek yang reproducible, terulang-ulang. Syukurnya kita punya lontar. Syukurnya di situ ada regulasi yang masih mengizinkan kita memproduksi ramuan-ramuan yang ada di lontar dengan izin edar jamu. Kemudian safety, jadi over safety. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Kemudian di sini commercial pressure, conservation. Jadi fenomena inilah yang akan melemahkan dari obat herbal itu sendiri. Yang terpenting adalah standarisasi dari produk herbal. Jadi sistem standarisasi yang menjamin kualitas dan efikasi dari suatu tanaman. Kami di universitas belum sanggup membawa suatu visi yang sama. Kebanyakan teman-teman meneliti ekstrak kemudian diberikan pada hewan coba dapat efek selesai. Tapi isinya apa di dalamnya, standarnya apa. Ketika diulang hasilnya beda. Itu wasting time and wasting money. Hanya memenuhi standar akademi kemudian selesai. Sehingga diperlukanlah suatu pengembangan metode autentifikasi. Bagaimana menjamin originalitas dari sumber tanaman itu sendiri. Bagaimana menjamin profil kandungan fitokimia dari tanaman itu sendiri. Bagaimana kita menetapkan kuantitatif dari biomarker atau bioaktif. Dan bagaimana hubungan dari dosis respon itu sendiri. Nah, diperlukanlah suatu pengembangan fingerprint.
Hal inilah yang membawa saya untuk riset khusus di bidang standarisasi herbal. Sehingga dalam publikasi saya terakhir, kita harus identifikasi yang namanya key marker dari suatu obat yang akan mengontrol bahan baku, kualitas dari kandungan fitokimianya dikontrol selama proses produksi, dan menjadikan bagian dari dosis, kemudian bagaimana kandungan kualitas ini dihubungkan terhadap respon. Nah, tentunya tidak semudah dengan obat konvensional. Jadi kalau dia hanya satu parasetamol, ya parasetamol. Obat herbal kita bisa bayangkan. Nah, disinilah diperlukan suatu analisis khusus. Kami di Farmasi Udayana fokus dengan ini dan sudah bisa mendapatkan beberapa riset untuk mengidentifikasi dari Q marker dan hubungan dosis respon. Kenapa hal itu kita kerjakan? Karena kita sadari tadi UUD 50 triliun US dollar. It's big money. Nah, itu sedikit tentang obat herbal. Nanti saya bisa sampaikan lagi lebih dalam kepada teman-teman praktisi, sehingga kebetulan pemerintah sekarang fokus dengan ini dan memasukkan obat fitofarmaka ke dalam formularium nasional. Artinya kebijakan nasional yang luar biasa. Ada sisi lain yang harus kita perhatikan. Di samping pengobatan yang sangat rigid, sangat diatur dengan luar biasa, yaitu wellness tourism. Nah, saya lihat dari global wellness tourism economy. Ke depan, peluang market tourism itu adalah wellness. Jadi di sini beyond big money, industry of tourism. Mereka tidak ingin lagi pergi pulang sakit, pergi mass product pulang sakit. Mereka ingin pergi pulang dengan high quality of life. Sehingga inilah tantangan kita. Bali harus menjadi destinasi wisata yang luar biasa kualitasnya. Sehingga kita harus bisa menyediakan destinasi wellness. Nah, kita lihat, ini kunci dari kolaboratif many stakeholder and benefit dari wellness tourism yang dikeluarkan oleh Global Wellness Institute. Jadi ada hospital tourism, infrastructure, ada wellness and prevention, ada wellness lifestyle, ada kebijakan dari government. Ada hal yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Global Wellness Institute. Ketika kita bicara wellness, mereka menjual semua ini sebagai suatu dimensi yang menyeluruh. Jadi bukan sebagian-sebagian. Jadi holistik. Yaitu pertama, ada dimensi emosional, dealing with the feeling, constructive and developing positive quality such as optimism, trust, and so on. Jadi dia berhubungan dengan spirit. Jadi emosi, bagaimana dia membangun suatu optimis, trust, self-confident, determinant. Nah, kemudian dimensi berikutnya adalah spiritual. Expanding a sense, purpose, and meaning of life. Dia sadar, apa sih makna dari kehidupan itu sendiri? Kita hidup ini untuk apa? Kemudian intellectual, recognize creative ability, finding ways to expand knowledge and skill. Mohon izin Bapak Prof. Yeah. Waktunya Bapak Prof masih 7 menit di tempat dia.
Terima Yes. kasih. Kemudian ada physical, ada environmental, ada financial, ada occupational, dan ada sosial. Lalu kita bangun yang namanya Balinese Wellness, yaitu Bali Maha Usadi. Sesuai dengan visi misi yang diberikan, melihat dari definisi kesehatan bahwa menurut Ayurvedic adalah harmony balance between mind and body and souls. Tujuan hidup kita adalah Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma. Kita sadari kebahagiaan dengan definisi yang beragam sekali, sehingga ada dimensi kebahagiaan menjadi 3, sebagian jiwa atau surga, dunia atau spiritual. Sedangkan moksar itu adalah kebahagiaan spiritual. Kita sadari kehidupan ini adalah terlahir akibat kegelapan, kemudian membawa karma wasana, kita memiliki triguna, kemudian trikaya parisuda untuk menyucikan itu. Ada 3 tujuan dari kebahagiaan sehingga masuklah moksa. Nah, kita kawinkan apa yang dimensi dimiliki oleh Global Wellness, kita memiliki Satyarthi, 6 sumber kebahagiaan. Kalau kita bandingkan cara orang Bali melihat kebahagiaan itu, jadi kita lebih balance dibandingkan dengan mereka yang hanya lebih banyak pada dirinya sendiri atau jana. Nah, Bali Mahausadi artinya adalah nitenin anggasarila mangga gumantis tate pagah horas pagah urip akas seger oger. Ngardi anggasarila sane akas pagah horas pagah uris mewah seger oger. Atau kita terjemahkan sebagai upaya atau usaha orang Bali untuk menjaga dirinya selalu hidup sehat, mencapai kebahagiaan abadi. Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma. Ketika kita bandingkan, kenapa usadi dan kenapa usade? Ini adalah pilihan saya untuk membedakan. Usadi kita kelompokkan adalah preventif dan promotif menuju high quality life. Usade itu adalah kegiatan kuratif dan rehabilitatif, yaitu pelayanan kesehatan tradisional Bali. Nah, disinilah kita diperlukan membangun jati diri kita. Kita jual yang kita inginkan. Nah, disinilah filosofi kita bangun. Kemarin pada saat pertemuan saya iseng melihat Gria Sehat Provinsi menjual manicure, pedicure. Saya bilang ngapain jual cure-cure kayak begitu? Cari akarnya. Kemudian keluarlah dalam pembicaraan itu Rukmini Prana Usadi. Karena kita tahu lontar Rukmini Tattwa, Usada Rukmini Tattwa mengajarkan bagaimana kecantikan seorang wanita dalam dan luar. Sehingga kita bagi menjadi Rukmini Pranahata, yaitu membangkitkan cakra hati, cinta kasih tanpa batas. Kegiatannya adalah aromaterapi atau semedi pembangkitan cakra. Rukmini Prana Kundalini, bagaimana seni bercinta, bagaimana ramuan-ramuan terhadap cinta itu dibuat. Kemudian Rukmini pada Padma Usade, bagaimana bodi seorang perempuan itu dijaga tetap sehat. Nah, demikian juga dengan Rukmini Prana Usada. Ketika dia mengalami sakit, kemudian di treatment. Ini konsep yang kami tawarkan dan sedang dikerjakan di provinsi. Kita akan membangun pusat riset, nanti ada dengan gedung, sekarang sedang dirancang, sehingga menjadi pusat riset komplit tentang pelayanan kesehatan tradisional Bali atau pengembangan obat herbal. Apa yang menarik? Saya ketemu dengan banyak ekspatriat orang asing. Dia membangun Health Hub Bali. Balinese Health Tourism Analysis. Apa yang dia katakan? Ini ujung tombaknya, bahwa komplementer alternatif medicine menawarkan sekian banyak uang, kemudian kekuatannya adalah Indonesia harus menawarkan komplementer alternatif medicine. Sehingga kita bisa bersaing dengan negara tetangga kita. Nah, ini adalah apa yang dia inginkan terhadap market Bali. Nah, ini mereka yang menjual, bukan kita.
Mereka ini setelah saya telusuri, ada di sana founder dari rumah sakit internasional, orang-orang hebat dan banyak duit. Apakah kita dijual oleh mereka? Apakah kita hanya menjadi bagian dari mereka atau kita menjadi cure inti? Ini perlu kita definisikan diri kita sendiri. Nah, itulah tantangan-tantangan yang kita harus hadapi, saudara-saudara, semeton sareng sami. Nah, untuk itu saya lebih banyak dan lebih senang untuk berdiskusi. Kebetulan di sini ada semeton yang luar biasa. Nanti kita akan minta waktu lebih banyak untuk berdiskusi. Bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk membawa tantangan itu sendiri. Suksema, Antuk Galah, dari moderator, saya kembalikan waktunya. Dahat Suksema, Bapak Prof. Jadi beliau sudah menyampaikan bahwasanya salah satu unsur atau salah satu penerapan di Usada Bali itu, karena kalau kita berbicara Usada Bali seperti kita berbicara jagat. Jagat itu meliputi jagat alit sareng jagat agung. Jadi banyak sekali hal-hal yang memang di leluhur kita nih secara prinsipal masih perlu kita bahas bersama, perlu kita kaji. Nah, kemudian tentunya filosofi dasar dari leluhur kita itu adalah sebuah keseimbangan. Sebuah keseimbangan di mana konsep Ruobinede dan konsep Trihita Karana dua hal itu merupakan poin yang amat sangat penting dari setiap kajian-kajian yang ada di dalam apa yang sudah ditanamkan oleh leluhur kita. Nah, tadi saya sependapat sekali dengan Pak Prof bahwasanya tantangan ke depan kita adalah bagaimana alamiah itu PR kita bersama sehingga menjadi ilmiah, tetapi tidak meninggalkan unsur budaya itu sendiri, tidak meninggalkan ciri Bali itu sendiri, tetapi kita membutuhkan suatu kajian bersama sehingga Bali itu bisa menjadi bukti dari Usada ini. Nah, kemudian belum adanya sebuah kesamaan dalam kajian-kajian serta tindak lanjut dari apa yang disampaikan. Matur suksema Bapak Prof. Untuk nanti sesi diskusi kami akan izin setelah pemapar yang kedua. Nah, izinkan Titiang melanjutkan ke sesi yang kedua. Ke sesi yang kedua yaitu beliau seorang praktisi. Beliau seorang praktisi, kemudian praktisi dalam hal spiritual, khususnya di Kandepan. Jadi beliau juga memiliki hobi memfoto sesuatu, mengabadikan sesuatu. Nah, beliau adalah salah satu doktor yang memang mengabdikan ngayah di berbagai universitas seperti di Mahasaraswati, kemudian di Unhi, kemudian di UHN Gusti Bagus Sriwe, dan juga di Poltekkes. Nah, dalam kesempatan ini izinkan Titiang mengenalkan beliau. Beliau lahir di Apuan sehingga sering disebut sebagai Jero Apuan. Kami di kampus memanggil beliau sebagai Jero Apuan. Beliau lahir pada tanggal 15 Februari tahun 1986. Kemudian secara akademis menyelesaikan pendidikan S1 Agama Hindu, kemudian S2 Pendidikan Agama Hindu di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Nah, kemudian beliau menyelesaikan S3 di Kajian Budaya Universitas Udayana. Nah, kemudian beliau memiliki moto, karena niki konsepnya ngayah, motonya jadi hidup merupakan tugas mulia kepada alam semesta dan ilmu sebagai pengetahuan utama yang mendasari itu. Untuk itu izinkan Titiang kepada Bapak Dr. Jero Made Gede Aryadi Putra SPD MPH, untuk itu kepada Jero Made yang biasanya memanggil, untuk itu waktu sepenuhnya kami berikan pada Ibu Bapak Jero Made dengan kami izin mengingatkan bahwasanya waktu untuk presentasi adalah selama 30 menit. Urus Jero. Om Swastiastu. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Tentunya saya hanyalah sedikit ya, merupakan yang terkecil dari beliau yang terhormat Bapak Profesor Gegel yang sampun memberikan banyak materi tadi, yaitu yang cuma melengkapi sedikit dengan apa yang
selama ini tekuni di lapangan. Tolong panitia yang sampun yang kirimkan PowerPoint-nya, harap membantu dalam presentasi ini. Ya. Di sini kita akan melihat bagaimana filosofi dari Tatu Kandepat ya, terhadap segi spiritual termasuk pengobatan usade yang sekarang masih eksis di Bali. PowerPoint-nya tolong di Jebos jero nanti jebos nggih niki kangge sareng Mbak Lia. Sambil menunggu PowerPoint-nya yang jelaskan saja. Mengenai Kandepat, di sini sebenarnya bagaikan langit dan bumi dengan usada itu, di mana Kandepat rohnya atau boleh dikatakan sebagai pendamping dalam usada. Ya, jelas ada koneksi penghubung dari Kandepat itu, termasuk sebuah penghubung di mana kita seseorang yang memang